Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para adik-adik sekalian, para santriwan, santriwati yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita ulang-ulang dalam pikiran kita, selalu kita renungkan dalam hati sanubari kita, bahwa saat Allah Subhanahu wa taala menuntun langkah kita semua, ana dan jenengan semua, untuk berada di jalur ilmu syar'i, mau itu yang belajar, mau itu yang mengajar, maka itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karena setelah nikmat iman dan nikmat Islam, maka nikmat yang paling agung adalah nikmat ilmu agama. Karena ilmu agama itu adalah alat kendali utama setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Yang dengan itu Allah berjanji akan memberikan jaminan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Karena hidup bisa baik dunia, hidup bisa baik akhirat, itu setelah taufik dari Allah, sebabnya adalah iman dan ilmu. Sedangkan iman dan ilmu, gak mungkin orang itu bisa beriman dengan iman yang baik, gak mungkin orang itu bisa beramal dengan amal yang baik kecuali dengan landasan ilmu syar'i. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang dia itu beramal soleh dalam kondisi mukmin, jadi amal soleh landasani iman, imani berbuahkan amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan dua janji. Janji yang pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah pasti, antum tahu dalam ilmu nahwu, falanuhyiyannahu itu pakai dua takkid. Takkid kalimat penguat yang pertama pakai lam taukid, yang kedua pakai nun taukid, gitu ya. Falanuhyiyannahu, pasti, amat sangat pasti Allah itu memberikan kepada dia hayah, memberikan kepada dia kehidupan yang hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah. Kehidupan yang thayyibah itu kehidupan yang baik, yang sentosa, yang ayem, yang adem, yang tentrem, yang bahagia. Itu kehidupan yang thayyibah di alam dunia. Dan di akhirat nanti, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan pasti Allah itu akan memberikan balasan
kepada mereka dengan balasan yang jauh lebih bagus dibandingkan apa yang dahulu mereka amalkan di alam dunia. Dan berbagai macam janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Sedangkan iman dan amal soleh tidak mungkin orang itu bisa menjalankannya kecuali punya landasan ilmu syar'i, punya landasan yakni ilmu agama yang kuat. Makanya salah satu di antara yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah atau Salasatul Usul, tatkala beliau jadi menyebutkan bahwa landasan orang di dalam menjalani hidup yang baik itu 4: ilmu, iman, amal, yani dakwah. Yani ilmu, yani iman dan amal, dakwah dan sabar. 4 hal itu. Lalu beliau menyebutkan surat Al-Asr bahwa semua orang itu dalam kerugian. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Semua orang itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil haqq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan itu dakwah, wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Itu ayatnya, tapi beliau menyebut tambahan ilmu, iman, amal, dakwah, sabar. Kenapa nyebut ilmu? Karena nggak mungkin orang itu bisa beriman, beramal, berdakwah, bersabar dalam 4 hal ini kecuali landasannya ilmu. Tapi sekali lagi Anda bertegas, ilmu yang kita maksudkan, ilmu yang kita inginkan itu bukan ilmu dalam arti wawasan keislaman, dalam arti pengetahuan tentang Islam. Tapi ilmu yang kita maksudkan adalah al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat, ilmu yang orang yang memiliki ilmu mengambil manfaat untuk dirinya, dan ilmu itu bisa memberi manfaat untuk orang lain. Karena orang memiliki ilmu agama itu ada 2 jenis. Ada orang itu yang dengan ilmunya dia menggapai ridha Allah. Ada orang tuh ya ikhwan yang dengan ilmunya dia itu menggapai ridha Allah, ngerti tentang akidah, dia yakini sekuat-kuatnya, ngerti perintah dia jalankan, ngerti larangan dia tinggalkan, dan dia berusaha untuk menyebarkan ilmu itu kepada orang lain dengan segala rintangan yang dihadapi. Dia itu bersabar. Ilmu ini adalah al-ilmun nafi', ilmu yang yantafi'u bihi sahibuhu wa yanfa' bihi ghairahu, ilmu yang dia itu mengambil manfaat dan dia memberi manfaat kepada orang lain. Itu ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang diminta oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat. Tapi ada jenis manusia yang kedua, para adik-adik sekalian, para teman-teman sekalian. Ilmu ngerti agama tapi ilmune malah membawa kehancuran dunia akhirat, membawa kepada azab dunia akhirat. Ilmu yang sekedar wawasan, ngerti tentang iman, ngerti tentang akidah, gak mau mempercayai. Ngerti itu perintah malah ditinggalkan, ngerti ini itu larangan malah diterjang. Tapi dia menggunakan ilmu dia untuk meraup kekayaan dunia dengan ilmu agama dia. Lah, dia itu berani berfatwa yang melanggar syariat demi harta benda. Dia itu berani melakukan apapun padahal dia ngerti ilmunya dengan hartanya ini untuk mengejar dunia. Orang-orang semacam itu yang amat sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu mengatakan, innama akhwafu ma akhafu ala ummati
alimun munafikun alimul lisan. Orang yang paling aku khawatirkan kepada umatku itu adalah orang munafik tapi pinter nih ngomong. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, innama akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immah al-mudhillin. Orang yang paling aku khawatirkan menimpa umatku nanti adalah para tokoh-tokoh yang menyesatkan. Dan secara umum tidak mungkin ditokohkan kecuali wong sing pinter, jadi kecuali jadi orang yang berilmu, tapi ternyata keilmuannya menjerumuskan dia kepada kubang kehancuran. Makanya di sini ya ikhwan, di kitab ini Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menyusun dengan sangat bagus pondasi-pondasi dasar yang harus kita pegang, kita jalani agar ilmu kita itu pertama menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Yang kedua, ilmu mapan. Jadi ilmu mapan. Jadi ilmu yang kita kejar para adik-adik sekalian, terutama para santri ini, ilmu yang kita kejar itu dua titik. Ilmu agama yang kita kejar itu dua. Satu, ilmu manfaat. Yang kedua, ilmu mapan. Ilmu mapan. Adapun yang lainnya, maka yang paling inti adalah manfaatnya, yakni ilmu. Karena wong ngaji itu kan, wong belajar agama itu kan ada dua jenis toh. Ada dua jenis. Ada orang itu belajar agama teko di majelis taklim, melok ngaji, tujuannya ya nambah wawasan, ngeces iman, nambah pengetahuan, tapi kira-kira nanti kok arepe dadi alim ustadz yang kokoh ilmunya kok ora, kira-kira yang semacam itu. Lah yang ini yang penting ilmunya manfaat, yang penting ilmunya barokah, tambah meskipun gambarannya nggak akan menjadi seorang yang alim. Tapi yang santri itu kan beda kasus toh, bukan sekedar manfaat toh, tapi harus kokoh keilmuannya, ilmunya matang, ilmunya mantap, ilmunya kokoh. Kenapa? Kita mempunyai tugas diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban ajaran Islam yang hak, ajaran Islam yang benar, yang mampu untuk mengusung ini dari semua terpaan syahwat dan syubhat. Maka butuh dua sisi, butuh ilmu yang manfaat, butuh ilmu yang kokoh. Beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala yang berusaha untuk menyusun langkah demi langkah, kaidah demi kaidah, bagaimana agar ilmu kita itu ilmu yang kokoh dan ilmu yang manfaat. Gitu ya. Yang pertama yang sudah kita bahas adalah bersihkan wadai ilmu. Yani tathhir wi'a al-ilm. Bersihkan wadai ilmu, bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita dari semua kotoran yang mengotorinya. Karena sebersih apapun ilmu yang kita ambil dari kucuran Al-Quran dan As-Sunnah, kalau kita letakkan di wadah yang kotor, hasilnya jadi ilmu yang kotor. Hasilnya jadi ilmu yang kotor. Yang kedua, notoati, ikhlas lillahi ta'ala tatkala belajar. Dan kita ulang kemarin bahwa orang itu dianggap ikhlas dalam belajar agama kalau belajar agamanya itu hanya untuk 4 hal. Jadi orang itu dianggap ikhlas dalam belajar agama kalau dia belajar agamanya hanya untuk 4 hal pokok. 1, belajar ilmu agama agar dia itu ngerti, liya'lam, agar dia itu ngerti. Sebelumnya gak ngerti jadi ngerti. Benar? Itu yang pertama. Yang kedua, lil amali bihi, untuk ngamalno, bar ngerti terus di amalno. Karena amal itu buah dari
ilmu. Jadi al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar, begitu kata para ulama. Ilmu tanpa diamalkan itu koyok pohon gak ono buai. Ini koyok pohon, ini kono buai. Duwe wit pelem kau wedi ra tau wo. Yo hampir kono manfaati. Tapi yang ketiga linashril ilm, untuk menyampaikan kepada orang lain. Ini dulu yang pernah dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala tatkala beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza salahatin niyyah. Ilmu itu keutamaane enggak ono padanane, keutamaane yang tertinggi. Syaratnya idza salahatin niyyah, apabila niatnya benar. Beliau ditanya oleh para murid-muridnya, ya Imam, kaifa dzalika ya Imam? Ya Imam, loh kok begitu? Kenapa kau ilmu itu mempunyai kedudukan yang tertinggi, yang penting ikhlas? Maka beliau mengatakan li'annahu yarfa'ul jahla an nafsihi summa an ghairihi. Karena ilmu itu bisa menghilangkan kebodohan dirinya untuk mengetahui, wa an ghairihi, dan menghilangkan kebodohan orang lain untuk mengajarkannya. Yang terakhir adalah untuk menghidupkan ilmu. Lah, setelah itu apabila ada hal-hal lain yang dicari dalam proses belajar, jadikan itu nunut, yakni konsekuensi bukan tujuan. Contoh, belajar sekarang itu di sekolahan. Belajar agama sekarang kan rata-rata di sekolahan toh. Nih di sekolahan 3 tahun oleh ijazah, 3 tahun meneh oleh ijazah, kuliah 4 tahun dapat ijazah. Ijazah itu jadikanlah ya nunut lah. Ini jenenge gawe amben ono apa? Ono longane. Jenenge nanem padi ono ono sukete. Jenenge nanem padi ono sukete. Jenenge nanam pohon mangga sing didoleki buahe ana ademe, ngono to. Mosok nanam pohon ana buahe kono ademe. Ya mesti ana ademe. Jadi jenenge belajar sekolah ya ana ijazahe, ya ana ijazahe. Jadikan itu sebagai tabaan la qasdan. Jadikan itu sebagai konsekuensi perjalanan hidup, dan itu sangat kita butuhkan untuk zaman sekarang. Ijazah itu sangat kita butuhkan untuk zaman sekarang dari 2 sisi. Yang pertama, melanjutkan sekolah gak iso tanpa ijazah kalau zaman sekarang. Yang kedua, banyak dunia dakwah terganjal gara-gara ijazah. Antum misalkan alim ternama, subhanallah, diminta untuk ngajar di perguruan tinggi, ijazahnya pun di Ustaz, ijazah kula terakhir SMP. Sak pinter-pinternya sampean kalau nggak punya ijazah S2 nggak mungkin ngajar di perguruan tinggi. Maka ada hal-hal yang terganjal dalam peta dakwah gara-gara ijazah. Tapi jangan dijadikan ijazah itu tujuan, apalagi niatnya untuk menggapai dunia. Gitu kira-kira gambarannya. Kita lanjutkan sekarang pada al-ma'aqid ats-tsalits, yakni landasan pondasi yang ketiga. Bagaimana orang itu mendapatkan ilmu yang kokoh, yang mapan, dan ilmu yang barokah manfaat. Beliau mengatakan jam'u himmatin nafsi alaih. Jadi jam'u himmatin nafsi alaih, membulatkan tekad, membulatkan kekuatan ini untuk mempelajari agama. Jadi tekad bulat, semangat ini untuk mempelajari ilmu agama. Benar-benar jadi totalitas dalam belajar. Yani himmah itu kan semangat ya. Jam'u himmah itu ya dikumpulkan semuanya. Yani semangat itu, semangat bacanya, semangat nelaahnya, semangat taklimnya, semangat diskusinya, semangat ngapalkannya, semangat apa meneh?
semangat gini, semangat gitu, semua semangat itu yang ada di kekuatan jiwa itu dikumpulkan jadi satu, membulatkan tekad bulat, yani untuk semangat di dalam mempelajari ilmu agama. Jam'u himmatin nafsi alaih. Beliau mengatakan, tujma'u al-himmatu 'ala al-matlub bitafaqqudi thalathati umur. Jadi dibulatkan tekad untuk mendapatkan apa yang dicari, yaitu ilmu tadi. Bitafaqqudi thalathati umur, dengan mencermati 3 perkara. Memperhatikan, mencermati 3 perkara. Awaluha, yang pertama, al-hirsu 'ala ma yanfa', semangat untuk mendapatkan apa yang akan memberi manfaat kepada dia. Famata wuffiqal 'abdu ila ma yanfa'uhu harasa alaih. Jika seorang hamba itu diberi taufik, yakni untuk mendapatkan apa yang manfaat bagi dia, harasa alaih, pasti dia itu akan semangat. Yang kedua, al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilih. Jadi mohon pertolongan kepada Allah, isti'anah kepada Allah untuk mendapatkannya. Yang terakhir, adamul ajzi an bulughil bughyati minhu, tidak patah arang, tidak patah semangat, tidak lemes, tidak malas gitu ya, di dalam menggapai tujuannya. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 perkara ini cermati dalam hidup. Yang pertama, fahami dengan tepat, fahami dan renungkan bahwa ilmu agama itu sebuah ilmu yang sangat manfaat untuk kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita sekarang, untuk keluarga kita nanti, untuk hidup bermasyarakat, untuk hidup kita di dunia, untuk hidup kita di alam barzah, untuk hidup kita di alam akhirat. Tanpa pemikiran ini nggak mungkin orang itu semangat. Agama itu kan ngopo, yang penting kan iso sholat, iso poso, ngono cukup. Piye meneh. Lah kalau pikirannya kaya ngono, arep belajar tafsir ya malas, belajar apa hadis ya malas, apa meneh belajar nahwu tambah malas, apa meneh belajar ini, belajar itu tambah malas. Kenapa? Dia orang itu nggak akan mungkin semangat kecuali dia itu meyakini yang dia kejar itu, yang dia kerjakan itu akan memberi manfaat. Jadi akan memberi manfaat. Apapun itu ya kawan. Jadi apapun itu. Dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat. Dalam urusan dunia coba. Untuk itu kan melihat ada orang. Ini melihat, jadi ada orang. Ono uang itu ya kawan. Jadi ada orang. Itu yang masya Allah pagi, siang, sore, malam gitu ya. Yang dikejar itu ben mempunyai apa? Kedudukan. Kenapa dia lakukan itu? Karena bagi dia, engkau nek wis oleh kedudukan itu terhormat, terus apa? Diajeni wong, duitnya akeh, ini. Dia merasa itulah yang paling manfaat. Akhirnya duitnya dikorbankan, waktunya dikorbankan, yani dikerahkan demi menggapai itu. Kan dia yakini itu yang manfaat. Itu yang manfaat. Ada orang lain mengatakan jabatan itu apa, yang penting itu sugih. Dia itu merasa yang paling manfaat hidup itu kekayaan. Akhirnya pagi, siang, sore, malam itu urusan nih. Dolek duwe, yo gak capek, yo gak apa, semua mangat karena dia merasa itu yang paling utama. Ada orang lain yang berpikir jabatanku gak penting, dolek duwe itu gak penting, yang penting semangat, yang paling penting ku bojo ayu. Akhirnya muter-muter mengerahkan segala daya dan upaya untuk mendapatkan yang dia kira manfaat. Dan seorang muslim yang cerdas itu tatkala mikir manfaat untuk dirinya, itu manfaat dunia, manfaat alam barzah, manfaat akhirat, jabatan itu loh. Sakuat-kuati wong megang jabatan itu 10 tahun. Bareng ngono. Sudah. Setelah itu gak megang jabatan, jadi rakyat jelata, ya wis. Jadi ya wis.
Ini misalkan Pak Jokowi pada waktu jadi presiden kemana-mana dikawal, morak-marik diposisikan. Begitu sekarang jadi presiden nonton bola wingi yo di tribun biasa iku yo biasa dadi wong rakyat jelatan nih, gitu toh. Ini jabatan itu gak akan langgeng. Harta, apa sih yang kita inginkan dari harta? Yang kita inginkan dari harta, wong mangan yo sak sendok, mangan sak sendok, mangan yo sak piring, ngombe yo sak gelas, pakaian yo 1 lembar, 2 lembar mentok. Orang kaya raya terus sekali pakaian 10 lembar. Iku kira-kira tambah bener apa tambah gak bener? Yo ngene ya, pakaian iku tumpuk 10, sepatu iku gawe 3 langsung. Yo ngene ya. Istri misalkan cantik, suami yang ganteng, istri cantik itu loh mentok 5 tahun kasih lang ayu nih ini, dan macam-macamnya, dan ini macam-macamnya lah. Dalam kondisi semacam itu para jamaah yang menurut Allah Ta'ala faham, sesuatu yang paling manfaat dalam hidup itu adalah ilmu syar'i, ilmu agama, karena ilmu itu jaminan kebahagiaan dunia, kebahagiaan alam barzah, kebahagiaan alam akhir. Dunia kita berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun wafat. Setelah itu kita akan masuk alam abadi, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Jadi pahami kembali, baca kembali tentang keutamaan ilmu, renungkan hidup. Yakinlah kita akan nyampe pada satu titik bahwa ilmu bahwasanya yang paling manfaat dalam hidup ini adalah mempunyai, mengendalikan, memegang ilmu agama. Itu yang pertama. Kalau kurang memahami ya kawan, bacalah ayat-ayat Al-Quran tentang keutamaan ilmu, bacalah hadis-hadis Rasulullah tentang keutamaan ilmu, bacalah keterangan para ulama tentang keutamaan ilmu, dan lihatlah sejarah dunia ini para jemaah sekalian. Sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang sudah lewat 14 abad. Dunia ini sudah melewati 14 abad. Semua orang lenyap di telan sejarah. Yang langgeng adalah para pemegang ilmu syar'i, Imam Syafi'i, Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Dan yang lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua ya kawan, manusia itu jangan mengandalkan kekuatan dirinya. Tatkala dia semangat belajar, jangan mengandalkan kekuatan dirinya. Jangan mengandalkan kecerdasan untuk berpikir. Jangan mengandalkan kekuatan hafalan. Kecerdasan, kepintaran, kejeniusan itu gak akan banyak memberi manfaat tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka butuh yang kedua, namanya isti'anah. Banyak mohon pertolongan kepada Allah agar diberi ilmu yang kokoh, diberi ilmu yang manfaat. Karena nek pinter tanpa taufik dari Allah dadi nih keblinger. Sudah beberapa kali ana sampaikan ke jenengan ya kawan, para tokoh-tokoh sesat itu bukan orang bodoh loh. Pendiri Mu'tazilah itu siapa? Wasil ibnu Atha, manusia jenius, murid dari Hasan Al-Basri, imam Ahlussunnah di zamannya. Imam Ahlussunnah di zamannya. Beberapa tokoh sesat Indonesia itu jebolan Ummul Qura, jebolan Lipia, jebolan UIM. Kenapa? Karena manusia itu sak pinter-pintere tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan menjadi malapetaka kehidupan. Jadi akan menjadi malapetaka dalam menjalani kehidupan. Gitu ya. Para jamaah yang Allah, maka butuh yang kedua ya kawan, banyak doa kepada Allah, banyak tadarruk kepada Allah, banyak inabah kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa taufik dari Allah ya kawan, kenikmatan hidup itu akan jadi malapetaka. Harta itu
bisa mengantarkan orang ke surga. Itu yang terjadi pada Abu Bakar, itu yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf, itu yang terjadi pada Utsman bin Affan. Tapi harta bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka, dan itu yang terjadi pada Qarun. Jabatan kedudukan itu bisa mengantarkan orang pada kedudukan yang tinggi. Itu yang terjadi pada Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Itu yang terjadi pada Abu Bakar, terjadi pada Umar bin Abdul Aziz, terjadi pada Harun ar-Rasyid dan yang lainnya. Tapi kedudukan juga bisa menggelincirkan orang kepada kubang kebinasaan. Itu yang pernah terjadi pada Namrud, pada Fir'aun, pada Haman, pada yang lainnya. Sebagaimana ilmu, ya akhwan, bisa menjadikan orang itu terangkat derajatnya, tapi ilmu juga bisa menjerumuskan orang kepada kubang kebinasaan. Orang itu bisa menjadi mulia dengan ilmunya. Yani itu yang terjadi pada Imam Syafi'i, pada Imam Ahmad, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik dan yang lainnya. Tapi ilmu juga bisa menjerumuskan orang kepada kubang kebinasaan, semacam Wasil bin Atha, Abdurrahman bin Muljim dan yang lainnya. Maka jangan andalkan kekuatan jiwa, jangan andalkan kekuatan diri, banyak-banyak inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jangan putus asa. Terus istiqomah di atas jalan ini, istiqomah sampai kita dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 poin pokok utama. Kata beliau, waqad jumi'at bentar ya. Waqad jumi'at hadhihi al-umur ats-tsalatsatu fil hadits alladhi rawahu Muslim. 3 perkara ini terkumpul, yakni tersatukan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Ihris ala ma yanfa'uka, semangatlah kamu untuk menggapai apa yang bermanfaat untuk dirimu. Wasta'in billah, dan mohon pertolongan kamu kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah, jangan lemes, jangan patah semangat. Baik. Ihris ala ma yanfa'uk, itu poin yang pertama. Wasta'in billah, poin yang kedua. Wala ta'jiz, itu poin yang ketiga. Qala Al-Junaid, berkata yani Al-Junaid. Al-Junaid ini dikenal orang sebagai tokoh utama sufi. Tokoh utama sufi. Tapi ingat ya kawan, sufi itu satu kelompok yang bagi ana itu agak unik. Kenapa? Kelompok-kelompok yang lain itu jalannya itu lempeng sesate, yang lempeng bener ini. Mu'tazilah itu dari awal berdiri wis ra bener. Awal berdiri itu wis ra bener. Sampai sekarang juga enggak bener. Jahmiyah dari awal berdiri itu mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Sampai sekarang ya ngono. Sampai sekarang ya ngono. Khawarij dari awal berdiri itu sudah menyimpang. Sampai sekarang ya ngono. Sufi ki aneh. Sufi itu awal munculnya bener. Tambah suwi, tambah suwi, tambah aneh, tambah suwi, tambah suwi, tambah aneh, tambah suwi, tambah suwi, tambah aneh, kemudian hancur. Awal cikal bakal berdirinya sufi, munculnya sufi itu hanya orang-orang yang zuhud kebablasan. Hulu di dalam urusan zuhud. Hulu di dalam urusan zuhud. Orangnya bener, akidahnya bener, ibadahnya bener, amalnya bener, akhlaknya bener, yakni dekat dengan ilmu dan ulama. Hanya nih urusan zuhud, urusan dunia, kebablasan, hulu. Di mana-mana ya kawan, hulu itu kan nggak bener toh. Hulu itu nggak bener, meskipun di titik yang bener. Awalnya hanya gitu aja, merembet ke masalah syariat.
Yani awalnya itu hanya dalam masalah zuhud. Lama-lama merembet ke syariat. Merembet ke syariat itu gambarnya begini. Salah satu di antara tokoh sufi masih di awal-awal, tatkala ditanya oleh salah satu muridnya, "Ya Imam, apa hukumnya kalau saya sholat terus lupa di tengah-tengah sholat?" Jawaban ini tokohnya itu Syekh Sufi itu mengatakan, "Ya akhi, tak jawab dengan madhab kamu atau dengan madhab saya. Dua-duanya wis. Kalau dalam madhab kamu orang sholat lupa, ya sujud sahwi. Ya sujud sahwi. Nah kalau dalam madhab jenengan, kalau dalam madhab kelompok kami orang sholat lupa, batal sholatnya. Wong sholat kok sampai lali, berarti nggak khusyuk. Nggak khusyuk itu nggak bener, batal sholatnya. Mulai menyimpang dari syariat. Wong memang Allah menjadikan orang sujud sawi itu jagani wong sing lupa dalam sholat. Makanya Rasulullah SAW dibuat lupa di tengah-tengah sholat. Benar contoh nih, lama jadi menyimpang di akidah. Puncaknya adalah sampai di level manunggaling kaula Gusti, mengaku menyatu dengan Sang Maha Pencipta, manunggaling kaula Gusti. Kita kenal Ibnu Arabi, kita kenal Hallaj. Kalau di Indonesia kita kenal Syekh Siti Jenar. Lah, Al-Junaid itu tokoh sufi generasi awal. Karena beliau hidup lahir di tahun 200-an. Beliau itu lahir di tahun 200-an. Masih di generasi awalnya. Tatkala itu sufi bener. Makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tatkala beliau menyebutkan tentang Junaid, beliau itu mengatakan, seingat ana bahasa beliau itu Al-Junaid Syekhut Thariqah, syekhnya tokohnya sufi. Al-mutamassik bil kitab wa sunnah, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jangan disamakan, jangan kita samakan antara Junaid dengan Hallaj, jangan kita samakan antara Junaid dengan Ibnu Arabi, jangan kita samakan antara Junaid dengan tokoh-tokoh sufi yang belakangan. Makanya beliau menukil di sini, menukil dari Junaid ini karena beliau adalah tokoh sufi, iya, tapi sufi yang masih di garis yang bener gitu ya, sufi garis lurus itu istilah kita. Jadi kan saiki kok ono macam-macam tuh, apa-apa ono garis lurus, ono garis bengkok. garis lurus. Makanya memahami masalah sufi ini butuh kejelian ya, kawan. Antum kalau mukur rata sufi itu salah. Mukur rata bener, mutur raka salah itu salah. Dua-duanya salah. Karena perjalanan tasawuf dan sufi itu perjalanan yang panjang dan berliku. Kita kembali ke sini. Wa qala al-Junaid, dan berkata Imam Junaid rahimahullah, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalah. Yani tidaklah ada seorang pun yang mencari sesuatu dengan benar-benar usaha, bijid, dengan sungguh-sungguh, wa sidqin, dan benar-benar. Jadi dia itu benar-benar mencarinya, sungguh-sungguh dalam mencarinya, illa nalah, pasti dia itu akan mendapatkannya. Fa illam yanalhu kullah, apabila dia tidak mampu mendapatkan semuanya, nala ba'dahu, dia pasti mendapatkan sebagiannya. Kalau orang itu benar-benar berjuang cari jabatan, dia dapat. Anggaplah nggak dapat, meleset-meleset aja jadi. Kalau orang itu benar-benar semangat cari ilmu, pasti dapat. Anggaplah meleset aja ya titik. Jadi itu kata beliau. Qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim fi kitabihil fawaid, dalam kitabnya Fawaid, beliau mengatakan, idza tala'a najmul himmati fi dhalami lailil batalah, apabila muncul najmul himmah, bintang semangat, ini bahasa kiasan, fi dhalami lailil batalah, tatkala yani orang itu penuh dengan kemalasan, saat malas gitu ya, lalu muncul semangat, waradifahu qamarul azimah, lalu disertai dengan
Yani azimah, jadi kalau ini disemai dengan azimah, dengan apa ya? Yo dengan tekad yang kuat. Azimah, asyraqat ardul qalbi binuri rabbiha, maka akan muncul sinar dari Allah Subhanahu wa taala. Nek wong iku menggabungkan antara semangat dan tekad yang kuat, pasti membuahkan hasil. Gitu aja lah kata Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullahu taala. Kata beliau, wa inna mimma yu'lil himmata wa yasmu bin nafs, sesungguhnya di antara cara yakni untuk meninggikan, melejitkan semangat dan untuk meningkatkan tekad adalah i'tibaru haliman sabaq, mencermati, mengambil pelajaran dari perjalanan hidup orang-orang sebelum kita. Wa ta'arrufa himamil qaumil madhin, dan mengenali bagaimana semangatnya orang-orang yang terdahulu. Kata beliau ya, bagaimana caranya? Caranya meninggikan semangat, memunculkan semangat belajar agama. Itu bagaimana caranya? Banyak cara. Yang pertama, sering-sering merenungi ayat dan hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Membaca keutamaan-keutamaan menuntut ilmu yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Itu yang pertama. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, salah satu di antara caranya adalah mengambil pelajaran, membaca kisah para ulama-ulama kita yang terdahulu. Kata sebagian ulama, al-hikayatu jundun min junudillah yuthabbitullahu biha man yasha'u min ibadi. Cerita itu salah satu di antara pasukannya Allah yang Allah gunakan untuk memantapkan hati orang-orang yang Allah kehendaki. Makanya Al-Quran yang kitab sesuci Al-Quran sepertiga sini cerita toh. Al-Quran itu kan sepertiganya cerita Nabi Adam diulang-ulang, cerita Nabi Nuh diulang-ulang, cerita Nabi Musa apa meneh diulang-ulang, cerita Nabi Yusuf sak surat penuh, sak surat penuh, masih ada dalam yang lainnya cerita ini kadang-kadang gak nabi itu diceritakan. Luqmanul Hakim itu kan gak nabi, yo diceritakan ashabul jannatain yo diceritakan. Cerita itu banyak. Kenapa cerita itu banyak dalam Al-Quran? Kata Allah Subhanahu wa taala, linusabbita bihi fuadak, untuk mantapkan hati. Salah satu di antara cara orang itu semangat dalam belajar ya ikhwan, lihatlah bagaimana dulu para ulama kita itu belajar. Ini para ulama kita itu belajar, membaca kitab-kitab yang mengumpulkan semangati para ulama dalam belajar. Ada sebuah kitab yang sangat bagus, tulisannya Syekh Ali Imran, namanya Al-Musyawwiq. Aku apalin Musyawwiq tok terusane lali. Biasanya aku nyebut Al-Musyawwiq. Sebentar. Al-Musyawwiq fi Al-Musyawwiq ilal qiraah wa talabil ilm. Al-Musyawwiq ilal qiraah wa talabi al-ilm. Syekh Ali ibn Muhammad Al-Imran. Ini Al-Musyawwiq ilal qiraah, membuat orang gandrung moco dan belajar. Musyawwiq itu yang membuat orang itu senang, gandrung, ya. Moco dan belajar. Beliau unik di kitab itu, unik sekali. Beliau itu mengumpulkan fakta-fakta sejarah bagaimana dulu para ulama dalam belajar, semangatnya mereka dalam belajar. Di antara kitab-kitab yang bagus tentang masalah ini adalah tentang kitabnya Al-Imam Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, tentang bagaimana dulu para ulama belajar mencari hadis. Belajar mencari hadis. Dalam kitab beliau Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Perjalanan para ulama dalam menuntut atau mencari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab-kitab yang lainnya, dan kitab-kitab yang lainnya. Baik. Sekarang kita lihat satu demi satu cerita yang disebutkan oleh beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini. Sebagian aja. Ini sebagian cerita.
Fa Abu Abdullah Ahmad ibnu Hanbal, Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Dan siapa yang tidak kenal Ahmad ibnu Hanbal? Kita itu ya tatkala baca tentang membicarakan tentang Ahmad, kenalikan Imam Agung, pemilik Musnad. Imam Ahmad rahimahullah taala, kitab hadis terbesar sepanjang sejarah. Musnad Ahmad itu kan sekarang tercetak dalam 50 jilid. Ini 50 jilid. Aku mau coy wedi. Orang itu kalau menguasai musnad berarti 95% hadis Rasulullah dikuasai. Dan ada loh sebagian orang yang hafal musnad. Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir itu hafal musnad. Hafal loh ya, hafal musnad. Apa buktinya? Buktinya nyata. Ibnu Qayyim yang 6 jilid itu, kitab itu ditulis oleh Ibnu Qayyim daripada nganggur di atas kendaraan. Jadi beliau itu perjalanan dari Damaskus, Suriah, karena beliau tinggal di Damaskus, menuju ke Mekah. Suriah sampai Mekah zaman dulu itu 1 bulan perjalanan naik onto. Dan naik onto saulan, ini dumu gak jelas pekerjaannya. Akhirnya beliau itu daripada nganggur, ngambil kertas nulis buku tentang sunnah-sunnah Rasulullah dari A sampai Z. Pulang pergi jadilah kitab Zadul Ma'ad. Pulang pergi jadilah kitab Zadul Ma'ad. Fa wallahi di Zadul Ma'ad itu yani banyak hadis dalam musnad yang ditulis dengan sanati. Padahal Ibnu Qayyim tatkala itu enggak bawa satupun buku referensi. Semuanya ditulis lewat langsung dari hafalannya. Karena memang beliau hafal musnad rahimahullah taala. Itu kalau kita kenal Imam Ahmad rahimahullah taala. Tapi kaidah ya wan, dan ini jadikan sebagai kaidah. Kalau antum melihat orang yang sukses, ojo dilihat suksesi, lihatlah perjalanan menuju ke sana. Nek antum melihat, masya Allah, Ustadz itu pinter ya, alim ini. Ojo lihat saiki, lihat dia ini tatkala saya sekolah. Kaya opo? Pokoknya sampeyan turu, tulinan, ini opo guyonan. Isuk ngetes, sore ngopi, bengi mentol, terus ini gitu. Apa begitu dulu seorang ustadz fulan itu tatkala belajar? Wallahi enggak ya kawan. Wallahi tidak. Anda tuh sering gunakan bahasa. Para ulama kita menjadi ulama semacam itu wajar, perjuangan mereka. Orang itu ya kawan, lahir itu sama-sama nggak ngerti. Yang membedakan setelah taufik dari Allah itu adalah perjuangan. Yang membedakan itu perjuangan nih. Antum itu nih lihat wong sugih aja didelok sugine, lihat bagaimana kerjoi. Nah, itu menit ditawari. Enak di urip kaya ngono, kerjoi kaya ngono terus sugih, karo sampean sing leha-leha nyantai tapi gak duwe. Lak milih gak duwe. Oh, tiba daripada susah wong sugih itu susah loh ya, kawan. Ra tau iso turu. Nah piye ora ribet urusane. Ini ribet ini urusan. Iya, melihat orang itu lihat proses. Jangan lihat yani hasil. Jangan lihat hasil. Mana itu yani tatkala sebagian ikhwah itu misalkan ke Al-Furqan. Tanya Ustaz, masya Allah, gimana Ustaz Al-Furqan bisa jadi kayak gini Ustaz? Itu tak guyoni. Antum jangan lihat kami sekarang, lihatlah Al-Furqan 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Jadi orang itu tatkala melihat apa-apa ya kawan, itu jangan lihat kondisi tatkala sudah di atas, lihat kondisi dulu tatkala merangkak dan berjuang. Tatkala merangkak dan berjuang. Ana ini pernah ke Gontor. Ana ketemu sama siapa putra tertua Yai Zarkashi? Bukan. Atasnya lagi.
Sebelah lali aku. Sing omahe di komplek Unida. Ya, bukan. Omahe Prof Amal di komplek pesantren lama. Sebelah lali aku ya. Lali, selali pokoknya suwi kok. Ana itu ketemu sama beliau di rumahnya. Ana masya Allah Ustaz, kita bicarakan beberapa hal. Ya salah satunya ya gitu itu gayae wong, yani wong sowan itu kan, yani masya Allah, dan tentang keberhasilan pesantren dan perguruan tinggi Ngontor ya. Beliau itu senyum mengatakan, Ustaz, yani jenengan kok aneh. Jangan lihat kami sekarang, lihat kami dulu. Umur Al-Furqan berapa Ustaz? 32. Anak kata-kata kali itu 32 tahun. Umur kami sudah 100 tahun. Di usia 32 tahun yang lalu masih bagusan antum daripada kami. Jadi kalau kita bandingkan umur kami tatkala 32 tahun dengan umur Al-Furqan tatkala 32 tahun sekarang, bagusan antum daripada kami. Jadi intinya ya kawan, lihat apa-apa itu jangan lihat tatkala di puncak, lihat apa? Prosesi. Sekarang cobalah lihat Ahmad rahimahullahu taala. Fa Abu Abdullah Ahmad ibnu Hanbal kana wa huwa fis siba, tatkala beliau sek bayi, bukan bayi lah, sek cilik ini ya. Tatkala beliau cilik, kecil. Rubbama arada al-khuruja qabla al-fajri ila hilaki syuyukh. Yani Ahmad kecil tatkala masih cilik itu kepingin untuk pergi ke masjid dihadir taklim ba'da subuh itu saat durunge azan. Jadi saat durunge azan wis bangun, wis siap-siap budal, sebelum azan dia itu kepingin berangkat agar nanti tatkala ba'da sholat subuh bisa hadir di majelis yang pertama. Saking semangati sampai ibu itu mesakni, saking semangati Ahmad sampai ibu itu mesakni. Apa kata beliau? Fatakhulu ummuhu bithiyabihi. Akhirnya ibunya megang baju nih, ditarik itu baju nih. Wa taqulu rahmatan bihi, dan dia berkata karena mesakne itu pada anake, yani hatta yu'adzinan nas au yusbihuna, budaling kowe nek wis azan. Aja budal saiki jam 3 wis budal taklim, engko lah nek wis azan. Jadi ibune sampai gak tega saking semangati. Ini Ahmad sejak kecil, makanya dadi sapa? Jadi Ahmad, makanya dia menjadi Ahmad ibnu Hanbal. Wa qara al-Khatib Sahih al-Bukhari. Al-Imam al-Khatib al-Baghdadi membaca Sahih Bukhari. Kullahu, semuanya membaca Sahih Bukhari katam ala Ismail al-Hiyari. Membaca Imam yani Sahih Bukhari di hadapan gurunya Ismail al-Hiyari fi thalathati majalis, 3 kali duduk. 3 kali duduk Sahih Bukhari katam. Aku ra iso nglakoni kok ngene. Ini majelis apa ya, Wan? Ini tuh namanya majelis sama. Majelis maca kitab tanpa disyarah. Ini tanpa disyarah. Kan majelis itu ada majelis sama, ada majelis ilmu kayak biasanya begini. Majelis ilmu kayak biasanya begini ya, baca hadis dijabarkan, baca hadis diterangkan. Ada majelis itu namanya majelis sama. Majelis sama yang memang cuma sekedar diwocotok, diwocotok. Kanggone apa? Kanggone agar nanti tatkala kita baca enggak salah. Sekarang kita membaca di hadapan guru atau guru membaca kita nyemak, diwocotok. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan benarnya bacaan, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala pernah melakukan majelis sama, membaca Sahih Bukhari dari A sampai terakhir katam 3 majelis, 3 kali duduk. Ithnani minha fi lailataini min waqti salatil maghrib ila salatil fajr. 2 kali duduk itu ba'da maghrib sampai subuh. Jadi gak turu.
Ngono ya. Wal yaumus tsalis, hari yang ketiga, min dhahwatin nahar, dari waktu duha ila salatil maghrib, sampai waktu maghrib. Wa minal maghrib ila tul fajr, dari maghrib sampai pagi hari. Aku ngono ra kuat. Tapi Al-Khatibul Baghdadi kuat. Hari pertama maghrib sampai subuh, hari kedua maghrib sampai subuh, hari ketiga waktu duha sampai maghrib, maghrib sampai subuh, katam. Yani katam. Aku ngono koyo kok turu. Sampean ngono. Ya mbok gak ngerti. Wong pengajian sak jam turu. Sing turu sapa ya? Nah, itu semangat, itu jadi semangat. Makanya nggak heran kalau Al-Khatibul Baghdadi menjadi Al-Khatibul Baghdadi ini model semangatnya semacam itu. Ini anak mau contoh loh ya, aku ya reso niru, aku ya reso niru. Tapi ya Wan, kita itu hanya ingin mengatakan kalau nggak bisa kayak mereka, yuk tetap semangat sekuat yang kita miliki. Masalahnya kan kita itu sebenarnya itu kuat. Ana itu sering ngomong begini kalau di teman-teman Al-Furqan. Antum itu nih gak kuat semangat itu dusta ya Wan. Gak kuat Ustaz, sakit Ustaz, nih semangat serius terus gak kuat Ustaz. Ana katakan kadzabtum, antum itu dusta. Bukti nih antum itu iso lo nyekel buku terus, yani makan secukupnya, dulin secukupnya, guyon yani sedikit, semangat itu bisa lo seminggu. Kapan? Pas ujian. Nah, pas ujian itu lo tangi turu nyekel buku, antri ngarepe kamar mandi karo murojaah, ngono. Ngantri makan sambil murojaah, yani belajar ke kelas itu loh, melaku ning kelas itu loh, moco, ngono yo. Ustadznya belum datang itu loh, nelaah buku, kemudian makan secukupnya, langsung nyekel buku, bisa 10 dino pas ujian. Bar ngono piye? Ya wis, hari terakhir ujian langsung tutup. Ya wis bareng ngono nongkrong apa. Heran anak santri itu. Dan itu penyakit dari dulu. Ini bukan nyombong ya, Wan. Mimbab tahadduts bi ni'mah. Suatu hari dia hari-hari imtihan. Lipia itu kan kalau hari-hari ujian, Masya Allah, gak kenal apa ya saudara. Ini hari-hari imtihan itu subhanallah ketat sekali, dan santri itu super hari-hari imtihan. Hari imtihan berakhir. Setelah imtihan, ba'da sholat isya, itu anak di kamar, sedang baca buku serius, itu nelaah buku. Ada 2-3 orang kalau nggak salah teman sekelas, sowan ke kamar. Teman sekelas sowan ke kamar. Itu wis berimtihan, hari kedua setelah imtihan, belum pulang, jadi belum waktunya pulang, tapi sudah selesai ujian. Melihat anak megang buku belajar setelah imtihan, 3 teman sekelas itu gedek-gedek big dadi wong aja serius-serius cepet tuwa ngono. Wong wis baru ujian wis nyekel buku. Aku ya heran tatkala itu anak masih mahasiswa. Anak tuh heran, subhanallah. Sejak kapan, saya katakan tatkala itu kepada mereka bertiga, sejak kapan belajar itu hanya ujian? Ya wah, sejak kapan pegang buku itu hanya tatkala ujian toh? Mereka senyum mengatakan, bener sampean tapi aku ora iso. Ngono, bener sampean tapi aku jadi ora iso. Ngono ku saiki dadi ustaz kondang lho saiki. Aku gak sebut namanya, kayak enak. Engko muka rahasia, ngono. Gitu itu sekarang jadi ustaz kondang Indonesia. Gak sebut namanya, kayak enak. Jadi ikhwan, semangat ya kawan dalam baca. Lihat para ulama-ulama kita pada zaman dahulu. Yani kita itu nggak sekelas Ahmad, kita itu nggak sekelas Al-Khatibul Baghdadi, tapi ojo parah-parah men.
Jadi jangan lihat orang di titik keberhasilan. Lihat orang, lihatlah prosesnya. Bagaimana dulu mereka di dalam mempelajari syariat. Nah, kita katakan wa kana Abu Muhammad ibnu Tabban, dan adalah Abu Muhammad ibnu Tabban awal ibtidaihi yadrusul laila kullah, awal belajar semalam suntuk belajar tok. Fakanat ummuhu tarhamuhu, ibunya sampai ngasihani dia, wa tanhahu, dan melarangnya, anil qiraati bil lail, untuk baca semalam suntuk. Fakana ya'khudul misbah, dia itu ngambil lampu, zaman itu kan durung lampu listrik toh, tahtal jafnah, ngambil lampu ditaruh di bawahi jafnah itu ya kaya apa, nampan apa jenenge, baskom, wadah wali, syai'in minal aniyati al-azimah. Jafna itu wadah sing gede lah, gentong, wadah gede, bak sing gede itu. Wa yatadhaharu bin naum, dan pura-pura tidur. Fa idza raqadat, tatkala ibune wis turu, akhrajal misbah wa aqbala ala dars, dia mengeluarkan lampu terus belajar lagi. Ini belajar lagi lah, kira-kira gambarannya. Fakun rajulan, kesimpulannya kata beliau, fakun rajulan, jadilah orang yang rijluhu ala thara thabitah, yang kakinya masih kokoh menginjak bumi, wa hammatu himmatihi fawqa thuriyya samiqah, tapi semangatnya nembus bintang ke bintang. Ini ya kawan, jadikan status. Ini jadikan status. Kalau zaman sekarang kan titik-titik status toh. Ini kun rajulan rijluhu ala thara thabitah wa hammatu himmatihi fawqa thuriyya samiqah. Jadilah orang yang kakinya masih kokoh menginjak bumi, menginjak tanah, tapi hammatu himmatihi, semangatnya nembus angkasa, nembus bintang ke bintang. Wala takun syabal badan asyabal himmah. Ini bagus ini. Jadi tadi status juga. Wala takun syabal badan asyabal himmah. Kamu itu jangan jadi orang sing badane masih pemuda tapi semangate wis beruban. Asyab itu kan beruban. Badane sek kawedi sek umur 25, masih umur 20, masih umur 15, masih umur 35, isek pemuda semangat, yani isek kuat, fas fisike, semangate koyok wong tua, semangate koyok jadi wong tua. Ya kawan, sering anak katakan sama antum semuanya, manusia itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama badan, yang kedua roh. Badan itu hanya casing, apa-apa itu tentukan oleh rohnya. Kalau bisa ya kawan, badane sek kuat, ruhe yo kuat, gitu kalau bisa. Tapi kan nggak mungkin, karena badan itu mengikuti sunnatullah, cilik, remaja, pemuda, dewasa, tua, renta, mati, gitu. Ini badan. Roh itu nggak punya umur. Roh itu nggak punya tua, nggak punya muda. Fisik itu nggak bisa dikendalikan karena sunatullahnya semacam itu. Tapi ya kawan, orang itu semangat dan tidaknya tergantung roh. Kalau harus milih para ikhwan sekalian, duwe HP ini kan fisiknya kan ini, ruhi apa ya? Ruhi itu kan sinyal itu rohnya. Enak mana HP ko fisike api kaya iki, bisa api. Tapi ra ono sinyale, gak bisa
dipakai sinyalnya nggak ada atau redup gitu sinyalnya, atau HP gawe WA-an sek lancar, gawe selfie sek lancar, gawe apa meneh, gawe apa selancar yani lancar, gawe WA-an sama yani AI yani chat GPT itu lancar ngono ya, tapi masya Allah wis karetan ya wis opo, milih mana ya Wan? Milih pertama atau kedua? Milih sing api, ruhe api, ngono to? Kan karepe sampean ngono. Nek bodoh-bodoh milih enak sing dipakai masih lancar meskipun fisike. Daripada Allah api gak bisa dipakai apa-apa. Orang itu kalau harus pilih ya Wan, lebih baik fisiknya lemah, semangatnya tinggi. Sampeyan duwe TV. Ngono fisike api ngono tapi digawinya tel burem gak karu-karuan. Ono TV ku fisike welek tapi layare 17. Milih mana? Ya milih sing layare jelas ya kawan. Jadi jangan jadi orang fisike isih muda semangate tua renta. Jangan jadi orang fisike masih pemuda semangatnya wis berubah. Kata beliau, wala takun syabbal badan asyabal himmah fa inna himmatas shadiq la tashib. Karena semangatnya orang yang benar-benar, orang yang benar itu nggak pernah menjadi tua, nggak pernah menjadi perubahan. Karena Abul Wafa ibnu Aqil adalah Abul Wafa ibnu Aqil, ahadu azkiya'il alam, salah satu manusia jenius di alam ini, min fuqaha'il Hanabilah, di antara ulama-ulama Hambali. Siapa yang kenal Ibnu Aqil? Ini bukan Ibnu Aqil pensyarah Alfiyah loh ya, ini Ibnu Aqil lain. Ibnu Aqil alim usuli faqih Hambali, dialah pemilik kitab Al-Funun, kitab terbesar yang saya tahu sepanjang sejarah manusia nulis kitab itu, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Aqil Al-Hambali Al-Faqih Al-Usuli. Kitabul Funun itu kitab disebut kitab Funun karena semua masalah ilmiah beliau tuliskan di situ. Beliau tuliskan di situ. Berapa jilid ya kawan Kitabul Funun? Kitabul Funun itu 800 jilid. 800 jilid. Sampai sekarang kitab itu enggak bandane piro, biayai berapa miliar, lawis kadung dikeluarkan, dicetak sopo sing tuku. Wong sekarang kitab itu harganya koyok emas kok. Anak kemarin barusan aja sekitar sebulan yang lalu beli kitab yang sangat anak butuhkan karena untuk keperluan tesis. 2 jilid cumaan, 2 jilid, 1 jilidnya sekian lah. 2 jilid harganya 1 juta berapa? 1 juta 100. Duh, larang men tapi kok butuh. Ya wis lah. Yani kalah duit rapopo. Duit rapopo. Nah itu apalah kitab itu mahal ya Wan. Lah nek kitab itu 800 jilid, sopo sing arep tuku? Anggaplah tuku ya Wan. Itu ya zaman sekarang ono kitab 800 jilid itu paling kitab gawe pajangan oma meden-medeni tamu. Ini nakut-nakuti tamu. Ini ono ruang tamu terus kitabnya bawahnya itu kan tamu itu takut toh. Tamu itu jadi takut. Anak dulu itu maktabah anak pribadi itu anak taruh di ruang tamu. Setelah Allah memberikan anak rezeki untuk bisa ngelantaikan 2, maktabah itu anak pindah ke lantai 2. Tapi ada beberapa lemari gak bisa dipindah karena apa tangga itu sempit. Akhirnya ya wis gak bisa dipindah, begitu aja. Ada 3 lemari yang masih ada di ruang tamu. Itu nih ada tamu itu, masya Allah, ngono wedi loh tamu itu. Padahal ya rada waca. Muten-muteni tamu. Anggaplah itu 800 jilid ya Wan. Muten-muteni tamu. Itu Imam Ibnu Aqil. Itu masih salah satu kitabnya loh.
Salah satu kitabnya itu adalah Kitabul Funun, 800 jilid. Kata beliau itu yunshidu, beliau itu menggugah sebuah bait syair, wa huwa fi tsamanin, saat umurnya sudah 80 tahun. Jadi ini ucapan Ibnu Aqil di usia 80 tahun, bukan 18 tahun ya. Jadi kayak adik-adik, bukan 18 tahun, bukan 28 tahun. Umurnya Ibnu Aqil tatkala ngomong ini 80 tahun. Kata beliau, masyaba azmi wala hasmi wala khuluqi wala wala'i wala dini wala karami wa inna ma'tala sya'ri ghaira sibghatihi wasyaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Kata beliau, masyaba azmi, tekadku enggak pernah menjadi tua, wala hazmi, azm sama hazm itu mirip, tekadku enggak pernah menjadi tua, wala khuluqi, kepribadianku enggak pernah menua, wala walai, cinta kasihku enggak pernah menjadi tua, wala dini, agamaku enggak pernah menjadi tua, wala karami, kehormatanku juga enggak pernah menjadi tua. Kata beliau, tekadku, semangatku, kepribadianku, rasa cinta kasihku, agamaku, akhlakku, kemuliaanku enggak pernah menua, selalu muda. Yang beda, wa inna ma'talla sya'ri ghairu sibghatihi, yang beda sekarang ini rambutku wis ganti warna. Saiki rambutku itu wis i'talla, wis ganti ghairu sibghatihi, bukan sibghanya. Rambutku sekarang ini wis ganti warna. Wasyaibu bisya'ri ghairu syaibi fil himami. Yani ubanku hanya di rambut, semangatku enggak pernah beruban. Ini Imam Ibnu Aqil ngomong ini di usia berapa tadi? 80 tahun. Makanya pada sama sekalian, kalau kita kenal Ibnu Aqil, kita kenal Bukhari, kita kenal Muslim, kita kenal Syafi'i, kita kenal Ahmad, kita kenal Abu Hanifah, kita kenal Ibnu Taimiyah, kita kenal Ibnu Qayyim, kita kenal mereka, ya mereka itu proses perjalanannya amat sangat panjang sekali. Dalam sebuah proses semangat membara dalam menuntut ilmu, gitu ya. Jadi lakukan itu ya kawan, semangat di dalam kita mempelajari ilmu agama, karena itu adalah suatu yang akan memberikan manfaat dunia dan akhirat kita. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kaidah yang keempat pada pertemuan yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Sebelum Anda tutup majelis, barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo barakallahu fikum. Baik, insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.